Halo, salam sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan himpunan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang penerapan himpunan untuk menentukan banyak semua orang dalam suatu kelompok. Ada 2 contoh soal, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Dalam suatu kelas terdapat 25 siswa suka matematika, 30 siswa suka IPA, dan 23 siswa suka kedua-duanya. Gambarkan diagram Venn dari keterangan tersebut. Kemudian yang B, berapa banyak semua siswa dalam kelas itu? Nah, jadi dari ini kita simpulkan dulu ya. Dalam suatu kelas terdapat 25 siswa suka matematika. Nah, ini berarti yang suka matematika. Kita singkat aja suka matematika. Ya, diketahui ini suka matematika. Ini himpunan matematika, kita simbolkan dengan huruf M. Yang suka matematika, banyak anggota himpunan M itu ada 25 siswa. Kemudian 30 siswa suka IPA. Suka IPA. Misalkan di sini adalah P. Banyak yang suka IPA atau NP itu ada 30. Dan 23 siswa suka kedua-duanya. Suka kedua-duanya berarti ya, suka kedua-duanya. Suka kedua-duanya. Dalam hal ini M irisan P. Nah, diketahui itu banyaknya anggota M irisan P itu ada 23. Nah, gambarkan diagram Venn dari keterangan tersebut. Jadi ini kita gambar pada diagram Venn. Oke, yang A. Nih, nanti kalian pakai penggaris ya untuk membuat diagram Venn-nya biar rapi. Ya. Jangan lupa diagram Venn bentuknya segi 4. Kemudian di pojok kiri atas ditulis S. Ya. Nah, kemudian karena irisan berarti kurvanya adalah saling berpotongan atau saling bergandengan. Ini untuk kelompok matematika, yang ini untuk kelompok IPA. Nah, kemudian kita isi yang mana dulu? Kita isi yang irisan dulu, yang tengah ini. Ya. Yang suka keduanya berarti yang untuk gandengan ini M irisan P itu banyaknya 23. Ya, tanpa titik ya, tanpa titik karena ini menunjukkan jumlah, bukan menunjukkan anggota himpunan. Kemudian kita isi yang suka matematika. Yang suka matematika itu ada 25, tapi ternyata di dalam lingkaran matematika ini sudah ada 23. Berarti sisanya yang suka matematika saja itu 25 dikurangi 23 sama dengan 2. Itu ya. Kemudian yang suka IPA saja. Yang suka IPA itu harusnya ada 30, tapi ternyata di dalam lingkaran IPA ini sudah ada 23. Berarti yang suka IPA saja itu ada 30 kurangi 23 sama dengan 7. Nah, jadi gambar diagram Venn-nya seperti ini ya. Yang suka matematika 25, 23 tambah 2. Kemudian yang suka IPA ada 30, dapat dari 23 ditambah 7. Yang suka matematika dan IPA itu ada 23. Nah, pertanyaan yang B. Berapa banyak semua siswa dalam kelas itu? Banyak semua siswa.
banyak semua siswa. Dalam hal ini adalah banyaknya semesta. Banyak semesta itu berapa? Semua siswa. Semesta berarti semua yang ada di dalam kotak. Ini kita jumlah. Yaitu yang suka matematika ini ya. Yang suka matematika saja 2. Ditambah yang suka keduanya 3. Ditambah yang suka IPA saja 7. Ditambah 7. Ya, ini ditambah 7. 2 ditambah 23 ditambah 7. Ini adalah banyak semua siswa. Sama dengan 2 tambah 2, 3, 25 tambah 7, 32 siswa. Ya, demikian untuk contoh yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Suatu kelompok masyarakat akan mengadakan kerja bakti. 18 orang membawa sapu lidi, 20 orang membawa sapu ijuk, 15 orang membawa kedua-duanya, dan 2 orang tidak membawa kedua-duanya. Ya, jadi bedanya soal yang pertama dan kedua ini adalah yang soal yang kedua ini ada yang tidak membawa kedua-duanya. Nah, dari keterangan ini gambarlah diagram Venn-nya. Kemudian yang B, berapa banyak semua orang dalam kelompok itu? Oke, kita rangkum dulu yang diketahui, yaitu yang membawa sapu lidi. Bawa sapu lidi. Misalkan L gitu ya, L. Yang banyaknya himpunan L atau banyaknya himpunan yang membawa sapu lidi itu ada 18 orang. Kemudian 20 orang membawa sapu ijuk. Bawa sapu ijuk. Misalkan J. Nah, banyaknya anggota J yang membawa sapu ijuk itu adalah 20 orang. Selanjutnya yang membawa kedua-duanya. Bawa keduanya. Berarti ini adalah L irisan J. Nah, banyaknya yang membawa keduanya atau banyaknya L irisan J itu adalah 15 orang. Kemudian yang tidak membawa kedua-duanya ada 2. Tidak bawa keduanya. Ini ada 2. Nah, setelah kita rangkum seperti ini, kita mengerjakan soal yang A. Gambarkan diagram Venn-nya. A. Ya, diagram Venn-nya. Oke, nanti kalian pakai penggaris ya kalau bikin diagram Venn. Seperti biasa, bentuknya persegi panjang, sudut kiri atas diberi simbol semesta. Kemudian karena ini irisan, maka kurvanya itu bergandengan. Ini kelompok sapu lidi L, yang ini kelompok sapu ijuk J. Nah, yang kita isi yang untuk gandengan dulu, yang L irisan J. Berapa yang untuk gandengan atau berapa yang yang bawa keduanya itu ada 15. Ada 15 orang. Kemudian yang bawa sapu lidi itu semuanya ada 18. Tapi di sini sudah ada 15 dalam lingkaran sapu lidi ini. Berarti sisanya adalah 18 kurangi 15. Sisanya adalah 3. 3 orang ini yang membawa sapu lidi saja. Kemudian yang membawa sapu ijuk itu ada 20. Di sini dalam lingkaran sapu ijuk sudah ada 15. Berarti di sini sisanya adalah 5. Ya. 5 ini yang hanya membawa sapu ijuk.
Kemudian yang tidak bawa keduanya 2. Nah, ditaruh di mana yang tidak bawa keduanya? Yang tidak bawa keduanya berarti dia berada di luar lingkaran sapu lidi dan di luar lingkaran sapu ijuk, tetapi masih di dalam semesta. Berarti di daerah sini nih. Ya, kita tulis saja di sini yang tidak bawa keduanya 2. Nah, jadi gambar diagram Venn-nya akan menjadi seperti ini. Setelah gambar diagram Venn-nya jadi, kita bisa mengerjakan soal yang B. B. Banyak semua orang. Banyak semua orang yang ikut kerja bakti. Banyak semuanya itu berarti S ya. Berarti S. Ya, berarti ini banyaknya semesta atau banyak semua orang. Itu adalah semua yang ada di dalam kotak ini kita jumlah. Jadi ini 3 yang bawa sapu lidi saja, ditambah yang bawa dua-duanya 15, ditambah yang bawa sapu ijuk saja 5, ditambah yang tidak bawa kedua-duanya 2. Jadi sebenarnya orang di dalam kelompok itu ada 15 tambah 5, 20, tambah 3, tambah 2, 25 orang. Ya, gitu ya. Untuk menentukan banyak semua orang dalam suatu kelompok tertentu. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan lain masih tentang diagram Venn dan penerapannya. Untuk selanjutnya adalah penerapan himpunan untuk menentukan banyak orang yang suka kedua-duanya. Ya, kalau tadi semua orang, sekarang kita hanya mencari yang suka kedua-duanya. Contoh, dalam suatu kelas terdapat 20 siswa. Ternyata 15 siswa membawa pulpen, 13 siswa membawa pensil, dan X anak membawa kedua-duanya. Tentukan A. Banyak siswa yang membawa kedua-duanya, B. Banyak siswa yang hanya membawa pulpen, dan C. Banyak siswa yang hanya membawa pensil. Nah, kita rangkum dulu ya. Oke, ini dalam suatu kelas terdapat 20 siswa, berarti ini jumlah semuanya, jumlah semua siswa. Jumlah semua siswa. Ya, berarti ini NS atau banyaknya semesta itu ada 20. Setelah itu 15 siswa membawa pulpen. Bawa pulpen. Misalkan yang bawa pulpen ini L ya, berarti NL itu ada 15. Kemudian yang bawa pensil. Bawa pensil. Bawa pensil misalkan N gitu ya. Berarti yang banyaknya yang bawa pensil menurut soal tadi adalah 13. Dan X anak membawa kedua-duanya. Bawa keduanya. Ini berarti L irisan N. Banyaknya L irisan N itu adalah X. Kenapa X? Karena ini mau kita cari ya. Yang ini yang akan kita cari ya. Jadi ini masih berupa variabel X. Nah, setelah itu kita gambarkan diagram Venn-nya dulu untuk menjawab soal A, B, dan C. Kita gambar di sini diagram Venn-nya. Oke, karena berpotongan atau beririsan, maka
ini lingkarannya juga saling bergandengan atau berpotongan. Ya. Jumlah semua siswa NS 20. Ini tidak usah ditulis, tidak perlu ditulis di dalam diagram Venn. NS biarkan saja di sini. Nah, sekarang kita tulis dulu yang bawah keduanya apa? Mau kita cari, masih disimbolkan X. Oke, ini X. Ya, ini X. Ini tadi pulpen, yang ini pensil. Oke. Nah, yang bawa pulpen itu 15, sudah ada X, berarti ini 15 dikurangi X. Yang bawa pensil 13, sudah ada X, berarti ini 13 dikurangi X. Yang tidak bawa keduanya nggak ada, berarti ini kosong ya. Nah, jadi bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Pertanyaannya, banyak siswa yang membawa kedua-duanya berapa? Kita jawab dulu yang A. Banyak siswa yang membawa keduanya, atau dalam kurung X sama dengan, ya, sama dengan ini, ya, ini yang ada di dalam kotaan ini sebagai panduan kita. Berarti banyak siswa yang membawa keduanya itu adalah 15, ya, ini sesuai dengan ini, 15 ditambah 13 dikurangi NS, dikurangi NS. Oke, jadi 15 ditambah 13 dikurangi NS-nya tadi 20, sama dengan 15 tambah 13 itu adalah 28 dikurangi 20. Jadi banyak siswa yang membawa keduanya atau yang membawa pulpen dan pensil ada 8 siswa. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang B. Yang B. Pertanyaan yang B, banyak siswa yang hanya membawa pulpen. Banyak siswa yang hanya membawa pulpen. Itu sama dengan, berarti ini ya yang hanya membawa pulpen, 15 dikurangi X sama dengan 15 dikurangi 8 sama dengan 7 siswa. 7 siswa. Nah, sekarang soal yang C. Banyak siswa yang hanya membawa pensil. Yang hanya membawa pensil itu yang ini ya. 13 dikurangi X. 13 dikurangi X. Berarti 13 dikurangi 8. X-nya ini tadi 8 ya. Ketemunya 5 siswa. Oke, ketemunya 5 siswa. Nah, seperti itu untuk menentukan banyak siswa yang membawa kedua-duanya. Selanjutnya, untuk contoh soal yang terakhir, yaitu penerapan himpunan untuk menentukan banyak orang yang tidak suka kedua-duanya. Yang tidak suka kedua-duanya. Contoh, dalam suatu kelompok terdapat 50 orang.
Ternyata 35 orang suka coklat, 20 orang suka kopi, 10 orang suka kedua-duanya, dan sisanya tidak suka kedua-duanya. Berapa orangkah yang tidak suka kedua-duanya? Nah, sekarang kita simbolkan dulu ya. Diketahui dalam suatu kelompok terdapat 50 orang, berarti ini NS atau jumlah semua orang. Jumlah semua orang. Dalam hal ini semesta, berarti NS ada 50. Yang suka coklat ya, suka coklat misalkan C, berarti di sini NC itu ada 35 orang. Yang suka kopi, misalkan di sini himpunan K, berarti NK itu ada 20 orang ya. 10 orang suka keduanya. Di sini berarti C irisan K. Nah, banyaknya C irisan K atau banyaknya yang suka keduanya itu adalah 10 orang. Nah, sisanya yang tidak suka keduanya itu ditanyakan, akan kita cari, berarti ini kita simbolkan X. Nah, dari keterangan ini kita gambar dulu diagram Venn-nya. Oke, kita gambar dulu diagram Venn-nya. Simbol semesta jangan lupa, karena beririsan berarti lingkarannya gandeng ya, bergandengan. Ini himpunan coklat, ini himpunan kopi. Kelompok coklat, kelompok kopi. Yang kita tulis dulu yaitu yang untuk gandengan, yang suka keduanya. Itu ada 10, kita tulis 10 di sini. Yang suka coklat itu ada 35. Di dalam lingkaran coklat ini sudah ada 10, berarti sisanya 35 kurangi 10 adalah 25. Yang suka kopi ada 20. Kita lihat di dalam lingkaran kopi sudah ada 10, berarti sisanya adalah 10. Nah, yang tidak suka keduanya, X, itu kita taruh di luar coklat dan kopi. Kita taruh sini X. Nah, ini yang kita cari. Pertanyaannya, X-nya berapa? Nah, sekarang kita jawab untuk mencari yang tidak suka keduanya. Jadi, yang tidak suka keduanya dalam hal ini X itu adalah NS ya, NS-nya tadi banyak semua orang tadi dikurangi semua yang ada di dalam kotak ini. Kurangi 25 dikurangi 10 ya, dikurangi 10. Jadi ini diagram ini itu kalau kita bikin jadinya itu seperti ini ya. Ini coklat, ini kopi. Untuk C irisan K yang suka keduanya 10, yang suka coklat saja 25, yang suka kopi saja 10, dan ini X-nya. Nah, jadi yang tidak suka keduanya itu adalah NS ya, semuanya ini tadi, semuanya dikurangi 25 dikurangi 10 dikurangi 10. NS-nya tadi 50 dikurangi 25 dikurangi 10 dikurangi 10.
sama dengan 50 kurangi 25, 25, 25 kurangi 10, 15, 15 kurangi 10, 5. 5 orang. Ya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Silahkan ditonton berulang-ulang sampai kalian paham, sehingga bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Oke, salam sehat selalu.